Welcome back everyone. Good evening ladies and gentlemen. Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, first of all saya pengen remind ya bahwa live streaming akan diadakan tetap ya teman-teman, karena untuk merayakan 35.000 subscribers yang telah dicapai oleh channel saya. I wanna say thank you very much for your support guys ya, for your support selama ini yang udah subscribe channel saya dari bahkan di bawah 100 atau di bawah 1000 ya. I wanna say thank you very much karena saya nggak akan bisa sampai di sini tanpa teman-teman sekalian juga ya. So live streaming akan kita adakan dan akan saya infokan nanti melalui Telegram dan juga sosial media saya atau Instagram ya, nanti untuk jadwalnya perkiranya kapan akan saya atur dulu teman-teman. So anyway guys, Bitcoin price finally new all time high ya, mencapai kisaran area $67.000 ya, $67.200 tadi kurang lebih, dan ini good news banget sih untuk pergerakan Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan antisipasi, sudah berbicara soal ini udah dari beberapa video yang lalu, finally tercapai ya. Balik lagi seperti yang saya sampaikan, efek dari Bitcoin ETF juga yang sudah di-approve. Teman-teman, ini tuh bukannya kita bicara jangka waktu kayak ya, bukan jangka waktu sebulan 2 bulan habis itu di-approve gitu ya. Ini adalah yang direncanakan sudah sejak bertahun-tahun lamanya gitu loh, dan finally di-approve. So it's a big deal for Bitcoin anyway. Jadi kita tetap harus tetap harus mengconsider bahwa Bitcoin ETF ini adalah something yang big untuk pergerakan Bitcoin ke depannya ya. Tentunya itu yang bisa menyebabkan Bitcoin mencapai angka 163.000 based on analisis saya. Enggak deh, bercanda gitu ya. Jadi ini adalah gambaran aja ya teman-teman. Ini adalah gambaran aja untuk bisa dibilang untuk ya seru-seruan lah ya teman-teman ya. Kemarin kan saya udah sempat bahas ya, ini semacam semi spekulasi lah gitu. So kalau misalnya kita berbicara seriusnya, sebelum saya nanti mau bahas Holochain, saya akan sedikit bahas tentang si Bitcoin ini dulu ya teman-teman. Perlu diingat ya, dari sepekan lalu kita udah sampaikan bahwa setelah kita bisa close di atas area $60.000 untuk time frame weekly, ini akan menjadi the first time in our history ya, terutama untuk Bitcoin. Di first time untuk Bitcoin history dia bisa close di atas $60.000, dan itu untuk time frame weekly, dan ini sudah terjadi, sudah confirm. Makanya kita sekarang lagi mencoba untuk mencapai atau mengejar kisaran area Fibo berikutnya pada Bitcoin logarithmic growth curve di kisaran $68.000 ya. Nah itu yang kita nanti akan coba antisipasi, kita lihat ya. Lalu terkait dengan biasa ya, saya akan melakukan analisis untuk roadmap juga ya. Saya sudah lakukan roadmap itu dari udah yang keempat kayaknya terakhir ya. Kita akan lanjut ke roadmap yang kelima, dan itu mungkin antara besok atau lusa lah ya. Saya akan update untuk si Bitcoinnya. Dan sekarang posisinya kalau misalnya lihat sekilas teman-teman ya, pada intinya sih kita sudah melakukan analisis juga udah dari jauh-jauh hari ya. Ini udah ada roadmap yang sebelumnya saya sempat bikin, ABC correction, kita sempat bahas ya. $40.000 ini adalah strong supportnya dia, rebound, kemudian membentuk wave 1, terus ada kemungkinan koreksi dan bla 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 ya. Finally wave 3 kita di kisaran area 67.000-an something ini sudah tercapai ya, dengan kondisi market saat ini mencapai kurang lebih area tersebut ya. Memang sih setelah kita lakukan analisis ulang, kita ngelihat ada potensi Bitcoin itu bisa mencapai $71.800 based on Fibo extensionnya. Jadi ya ini yang paling nanti kita akan coba antisipasi ya teman-teman. Kita akan coba lihat apakah dia bisa mencapai $78.000 ya. Iya benar, $78.000 ya kurang lebih ya. $78.000 untuk Fibo 161,8% ya. Kenapa saya jadi kaget ya? Nah anyway, yes, ini adalah area-area yang berpotensi dicapai oleh si Bitcoin. Jadi kita akan coba lihat ya teman-teman, karena ini udah new all time high, so the sky is the limit ya. Sampai nanti kita ngelihat ada semacam pertanda pembalikan arah atau reversal pattern yang mungkin bisa kita gunakan untuk taking profit. Dan saya personally sih itu sudah lakukan taking profit juga, karena saya pribadi ngelihat beberapa hal ya. Pertama, secara exponential moving average, baik itu di 4 jam, 1 jam, bahkan untuk daily sekalipun, itu terlihat udah overextended ya. Artinya kalau misalkan demikian, ya gak ada salahnya sih kita secure sebagian profit kita untuk jaga-jaga, supaya kalau misalkan nanti antisipasi teman-teman ya, seandainya marketnya terkoreksi, kita bisa mungkin average lagi nantinya gitu ya.
Nah, ini adalah proses higher high higher low yang terjadi. Jadi simple banget kan teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan ya, untuk ngelihat uptrend. Selama kalian ngelihat dia mampu create higher high dan dia mampu create another higher low, which is for now kita belum ngelihat ada higher low ya. Jadi ya seandainya ada koreksi, balik lagi wajar teman-teman ya. Itu bisa jadi meng-create semacam higher low atau create new base. Jadi please jangan menebar FUD berlebihan teman-teman ya. Ya ada yang bilang tadi kayak di grup Telegram kan, dia bilang kayak, wah Bitcoin ngepumpnya tinggi banget, udah all time high, ini sekali dibanting bakal dalam. Waduh, itu kayak gimana sih? Justru kalau all time high, sky is the limit. Kita nggak tahu nih ini bisa ngepump sampai ke berapa. Iya memang kalau dibanting bisa jadi dalam. Tapi kalau misalkan setelah dia mencapai angka 100.000 dulu, ayo, yakin kamu nggak mau beli-beli dari sekarang, ibaratnya kan begitu kan, nggak mau memanfaatkan apa yang ada di depan mata kamu saat ini, ya kan? Nggak mungkin seperti itu dong. Makanya ya balik lagi teman-teman ya, kita harus sadari bahwa di dalam trading itu ada yang namanya impulsive move dan corrective move. Jadi kalau misalkan dia lagi masuk ke fase corrective move, itu adalah waktu yang tepat justru untuk teman-teman melakukan entry ya, kalau misalkan kalian ketinggalan di market, bukan pada saat dia lagi impulsif, which is means kondisinya kayak begini, udah terlanjur all time high, kalian baru kepikiran, waduh kayaknya udah bagus nih buat beli Bitcoin. Ya udah telat teman-teman ya. Seperti yang kita lakukan, kita sudah melakukan antisipasi entry before dia all time high, itu yang tepat menurut saya gitu ya. Oke, so sorry jadi kepanjangan ya, ini jadi ada sedikit masukan-masukan ya untuk Bitcoin ataupun untuk trading gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit soal si holochain ini ya. Sedikit atau banyak terserah sih teman-teman ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa membantu ya di dalam video ini tentunya. Nah, untuk holochain kita akan bahas dari time frame for weekly dulu ya. So, saya sebelumnya udah pernah melakukan analisis untuk si holochain ini. Memang saya nggak posting langsung di YouTube channel ya. Jadi simple, saya menggunakan Elliott Wave Theory, Wave 1, Wave 2, Wave 3 tentunya, Wave 4, dan ada potensial menuju ke Wave 5. Tapi tentunya kalau misalkan untuk melihat kondisi saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi teman-teman, yaitu ada potensi ABC correction yang bisa terjadi terhadap si holochain ini ya. Either dia zigzag atau cenderung flat. Dan tentunya sih ini bukanlah hal yang kita expect. Yang saya expect personally adalah wave 4 kita berakhir di sini, sampai di sini aja gitu. Jadi kalau misalnya kita naik ke time frame daily, nah ini yang kalian lihat ya prosesnya kurang lebih. Kenapa demikian? Nah, sedikit kita breakdown ya untuk si holochain ini. Jadi ini wave 3, wave 4 dan wave 5. Nanti kita bicara wave 5 nantilah ya teman-teman ya. Kita fokus on prosesnya dulu. Jadi kalian lihat, market itu membentuk yang namanya high, low, oke? Just ini adalah lower high-nya dia, dan ini menjadi lower low-nya dia ya. Ini sama kurang lebih seperti Bitcoin, higher high, higher low, higher high, higher low. Bedanya ini jelas banget downtrend gitu ya. Lower high and then lower low, atau enggak sih, ini masih sama ya low-nya ya kurang lebih ya. Di sini ya kita ngeliat lower low ya, dan di sini adalah lower high-nya dia. Oke. Kenapa demikian? Teman-teman lihat ya, di sini ada sebuah resistance atau support yang terbentuk, dan sebelumnya itu sempat ke fake out ya, ke fake out, dan kita ngeliat ada recovery yang cepat, tapi kemudian dia lose balance dan seller kembali mempressure si market. Oke. Nah, setelah area tersebut itu berhasil di break teman-teman, kita bisa ngelihat ya, gak lama berselang kita langsung balik lagi recovery ya. Recovery-nya itu mungkin sebagian dari teman-teman akan bilang kayak, oh ini kayaknya ngebentuk inverse head and shoulders ya. Inverse head and shoulders ya, mungkin kayak gini ya, ini inverse head and shoulders nih udah break dari neckline. Oke, ada benarnya juga gitu. Nah, tapi sebenarnya saya pengen teman-teman lebih fokus ke arah perubahan transisi, atau kok perubahan transisi ya, lebih fokus ke arah transisi yang terjadi pada si holochain ini ya, dimana dia sebelumnya create yang namanya lower high, lower low, suddenly dia create semacam same high level ya, antara high level yang di sini dengan yang di sini itu same high level, dan dia create semacam higher low level ya. Setelah itu kita bisa lihat teman-teman, dia membentuk semacam higher high, dan ada kemungkinan di sini adalah higher low-nya kita ya. Jadi perlahan-lahan kita mulai ngelihat ada transisi yang terbentuk oleh si holochain ini. Jadi sebelumnya kalian ngelihat dia downtrend, 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 and then sideways ya, and then start going up like this ya.
ya. Nah, ini adalah satu proses yang saya ngelihat udah cukup baik gitu ya. Balik lagi untuk mengkonfirmasi Elliott Wave Theory, seandainya ini adalah wave 4-nya kita ya. Seandainya ini adalah wave 4-nya kita. Yang saya perlukan adalah saya perlu melihat si holochain ini itu start creating yang namanya higher high higher low sequence, sehingga kita bisa berasumsi teman-teman, atau kita bisa melakukan kalkulasi bahwa ada kemungkinan ini adalah wave 1-nya kita ya. Ini udah lagi berproses create wave 1, wave 2, wave 3, kemudian wave 4, dan terakhir kita menuju ke wave 5. Nah, hal ini tentunya bukan akhir dari segalanya ya teman-teman ya, tapi ini merupakan wave 1 kita secara overall yang subwave-nya gitu. Jadi sebelum kita mencapai wave 5-nya untuk yang lebih tinggi, tentunya proses ini yang akan dilalui ya. Untuk angkanya seperti apa, nanti aja saya akan coba jabarkan sekali lagi melalui video berikutnya secara lebih mendetail. Tapi untuk saat ini, saya pengen teman-teman ngelihat nggak fokus di Elliott Wave teorinya ya. Mungkin lebih fokus ke arah transisi yang terjadi pada si holochain ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas teman-teman, untuk proses saat ini yang sedang terjadi adalah kita sudah confirm antara higher high-nya dengan higher low-nya. Oke, karena di sini kita udah ngelihat ada rebound yang terbentuk ya. Nah, itu adalah good news pertama yang akan saya sampaikan ke teman-teman ya, terkait dengan potensi pergerakan holochain ke depannya. Oke. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan ada potensi trend line yang terbentuk di sini ya untuk dua level ini. Jadi seandainya nanti nih, ini soon or later nih kita akan ngelihat dia dipaksa untuk create decision ya, either dia breakdown atau dia justru breaknya ke arah atas gitu. Dan kalau ke arah atas ya itu udah sesuai banget dengan harapan kita tentunya. Oke. Nah, berikutnya saya akan bawa langsung ke time frame 4 hour atau hourly ya. Kita akan coba lihat dari time frame yang lebih kecil atau time frame time frame hourly lah kita bilang kayak gitu ya. Nah, sekilas teman-teman akan melihat sebuah proses transisi ya atau sideways yang sedang terjadi pada market saat ini. Tapi di sisi lain kalian juga akan melihat terbentuk sebuah chart pattern yang cukup terkenal dan cukup populer di kalangan para trader kripto, yaitu inverse atau inverted head and shoulders ya. Kalau misalnya saya tarik trendline dari sini ke sini ya, kalian bisa menemukan ada sebuah trendline yang terbentuk seperti ini, di mana ini bisa berpotensi sebagai neckline-nya kita, dan ini adalah head-nya kita, plus di sini adalah right shoulders-nya kita. Jadi inverse head and shoulders ya. Simpelnya, breakout atas neckline akan memberikan kita potensi penguatan sepanjang dari si neckline-nya itu sendiri, atau dari head-nya itu sendiri ya. Mana tuh? Ini ya teman-teman ya. Sorry. Nah, saya geser ke sini dari breakout, maka kita akan berpotensi ngetes sampai ke area resistance terakhirnya dia di $0.013 untuk si holochain. Oke. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat ini sebagai inverse head and shoulders ya. Balik lagi, logiknya seperti yang tadi saya sampaikan adalah mulai transisi berpindah antara higher high, higher low sequence. Nah, itu lebih penting daripada teman-teman fokus terhadap chart pattern-nya. Itu kalau menurut pendapat saya. Balik lagi, pendapat saya. Oke. Nah, selain itu teman-teman, kita melihat di sini sudah ada proses sideways yang terbentuk ya. Nah, sideways ini sebenarnya artinya dia udah sukses create base. Oke. Pertama, dia udah sukses create higher high, higher low. Oke, di kisaran area tersebut. Yang berikutnya kita tinggal tunggu dan kita lihat adalah apakah dia successful breakout pada area ini. Karena kalau misalkan dia sukses breakout pada area ini artinya akan memberikan kita semacam stimulate ya untuk pump si holochain untuk kembali penguatan signifikan setelah dia sukses breakout dari area tersebut. Jadi saat ini teman-teman, kita cukup fokus pada area kisaran $0.01 dan area bottomnya itu di kisaran $0.88 atau $0.0088 ya, untuk dua area ini aja. Jadi saya rasa sementara yang akan saya berikan update untuk si holochain kurang lebih adalah hal ini gitu ya, karena menurut saya ini yang paling penting pada pergerakan holochain berikutnya. Nah, seperti yang kalian tahu, kita bisa tambahkan juga di sini adalah area Fibo 50% retracement-nya dia. Jadi wajar kalau misalnya kita mendapatkan rejection nantinya di kisaran area tersebut ya. Nah, kalau misalkan holochain bisa successfully closing di atas neckline-nya plus di atas area sideways dan juga di atas Fibo 50%, maka besar kemungkinannya kita akan melihat si holochain itu akan kembali rally dan penguatan untuk ngetes kisaran resistance terakhirnya dia.
Oke, nah paling itu teman-teman yang bisa saya berikan update-nya terkait dengan pergerakan Holochain. Nanti untuk update lebih detail terkait dengan potensi target dari si Holochain itu akan kita bahas di next update berikutnya. Oke, so once again, thank you very much for keep supporting this channel and thank you very much for watching this video till the end. If you guys like this video, make sure to leave your thumbs up dan jangan lupa komen 3,5% kalau kalian nonton video ini sampai selesai. Thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Cheers!